Resmi, Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam gabung klub Thailand Port FC. Bantu Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar. Benarkah dua pemain Kirgistan ini diangkat jadi PNS? Media Korea akui takjub dengan keajaiban Sintayong dengan Timnas Indonesia. Pengakuan Sandy Walsh usai Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar tim merah putih. Selengkapnya, yuk simak video ini sampai selesai. Kabar baik datang dari Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam yang resmi bergabung dengan klub Liga Thailand Port FC. Hal ini diketahui usai pengumuman resmi dari pihak klub Port FC pada Jumat 26 Januari 2024, di mana telah mencapai kesepakatan dengan Asnawi. Kesepakatan besar telah ditentukan. Port FC mengumumkan merekrut Asnawi, Kapten Timnas Indonesia, tulis Port FC Official dalam laman Instagramnya. Asnawi Mangku Alam dipastikan bergabung dengan Port FC untuk mengarungi lanjutan putaran kedua Thai League One musim 2023-2024. Salah satu alasan tim asal Thailand ini berminat mendatangkan Asnawi Mangku Alam setelah penampilan cemerlang membawa Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 di Qatar. Bergabungnya Asnawi Mangku Alam ke Port FC ini menyusul salah satu penggawa Indonesia lainnya, yaitu Yanto Basna yang bergabung dengan klub Liga 1 Thailand. Port FC sendiri saat ini menempati peringkat ketiga di tabel klasemen sementara Thai League One dan berpeluang tampil di Liga Champion Asia. Sementara itu, sebelumnya Asnawi Mangku Alam sendiri bermain untuk klub Liga 2 Korea Selatan bersama Jeonnam Dragons. Asnawi bermain sebanyak 27 pertandingan di Jeonnam Dragons dan kontraknya baru saja berakhir akhir tahun 2023 lalu. Timnas Indonesia akhirnya memastikan satu tempat di babak 16 besar Piala Asia 2023. Skuad Garuda melaju ke babak berikutnya lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Lolosnya Timnas Indonesia ke babak 16 besar berkat hasil imbang laga terakhir grup F antara Kirgistan versus Oman. Bermain sengit, kedua tim mengakhiri pertandingan dengan skor akhir 1-1. Oman berhasil unggul cepat atas Kirgistan di babak pertama lewat gol Mushain Al-Ghassani. Striker 26 tahun itu mencetak gol saat laga baru berjalan 8 menit. Namun, Kirgistan tak menyerah begitu saja. Setelah berjuang hingga akhir, Jolkojo berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di menit ke-80 setelah memanfaatkan kesalahan bek dan kiper lawan. Jual beli serangan antara kedua tim terus terjadi di 10 menit terakhir jelang laga usai. Namun, penampilan apik Erjan Tokotayev di bawah Mister Gawang Kirgistan berhasil menyelamatkan Kirgistan dari kebobolan hingga laga usai. Tak pelak, dua penggawa Kirgistan Jolkojo dan Erjan Tokotayev pun mendapat banyak pujian, terutama dari para pendukung Timnas Indonesia. Sebab berkat penampilan keduanya, skuad Garuda bisa melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Berbagai komentar unik pun bermunculan untuk kedua pemain itu. Salah satunya ada yang meminta Jolkojo dan Erjan Tokotayev diangkat menjadi PNS, seperti yang diunggah akun Instagram @GarudaFansbook. Ada yang nonton match tadi, betapa Kirgistan yang diserang bertubi-tubi oleh Oman masih mampu menahan melalui banyak save gemilang dari Erjan Tokotayev, tulis keterangan foto unggahan akun tersebut. Dan Jolkojo memberikan kesempatan untuk Indonesia menciptakan sejarah melalui golnya di menit ke-79. Angkat mereka jadi PNS Pak Erik, tulis caption tersebut disertai emot ikon tertawa. Media Korea Selatan menyoroti lolosnya Timnas Indonesia besutan pelatih Sintayong ke fase knockout atau babak 16 besar Piala Asia 2023. Hal ini tentu wajar mengingat juru racik Timnas Indonesia adalah pelatih terkemuka dari Korea Selatan. Lewat ulasan artikelnya, media Korea Chosun menyoroti Timnas Indonesia yang menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 berkat sentuhan sihir si manusia ajaib Sintayong.
Manusia ajaib Sintayong melakukannya lagi. Indonesia melaju untuk pertama kalinya di babak 16 besar, tulis judul artikel Chosun tersebut. Reporter Chosun Kim Gaul bahkan menyebut Sintayong memiliki sihir tersendiri untuk mengubah timnas Indonesia. Ini adalah sihir Sintayong. Indonesia untuk pertama kalinya melaju ke babak gugur dalam turnamen tersebut Piala Asia, ungkap Kim Gaul. Disebut sebagai sihir lantaran ini adalah sejarah baru bagi timnas Indonesia. Tampil di Piala Asia lewat kualifikasi saja sudah prestasi tersendiri. Kini Sintayong bahkan membawa skuad Garuda lolos ke babak gugur. Meski menjadi klub terakhir yang mengamankan tiket 16 besar Piala Asia, ini tetap menjadi sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Sintayong sendiri sudah nothing tulus untuk bisa lolos ke babak gugur setelah menelan kekalahan 3-1 atas Jepang. Melawan raja terakhir Asia, Sintayong memang tak bisa berbuat banyak. Ia bahkan sudah menyebut menyerahkan semuanya pada Tuhan. Kini Sintayong layak menyandang label pelatih ajaib. Sejak memimpin timnas Indonesia sejak tahun 2020, ia berhasil meraih hasil signifikan bagi sepak bola tanah air. Ia merebut posisi kedua dalam Piala AFF 2020 pada tahun pertama jabatannya. Prestasi paling apik yakni membawa timnas Indonesia ke putaran final Piala Asia untuk pertama kalinya sejak 2007 silam. Media Korea Chosun menyebut tugas Sintayong mengawal timnas Indonesia bukanlah tugas yang mudah. Bek timnas Indonesia Shandy Walsh mengaku sangat bangga dengan kelolosan skuad Garuda ke babak 16 besar Piala Asia. Kelolosan bersejarah ini pun disambut bahagia oleh seluruh penggawa timnas Indonesia, tak terkecuali Shandy Walsh. Lewat akun X pribadinya, Walsh mengaku sangat bangga dengan timnya. BKP Mengkelen itu juga berterima kasih untuk dukungan luar biasa yang diberikan supporter timnas Indonesia. Selamat pagi, kita membuat sejarah. Saya sangat bangga dengan tim ini. Saya juga bangga sekali dengan dukungan Indonesia. Ayo maju ke babak 16 besar Piala Asia. Terima kasih dukungannya, ujar Shandy Walsh. Namun timnas Indonesia tak boleh berlama-lama dengan euforia kelolosan ini, sebab mereka sudah ditunggu lawan tangguh di babak 16 besar. Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan akan berhadapan dengan Australia yang merupakan jawara grup B. Australia sendiri lolos ke babak 16 besar dengan nilai 7, hasil dari 2 kali menang dan 1 kali menahan imbang. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.